rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau mengucapkan terima kasih kepada Ketua UNI yang telah bersedia untuk datang, yang meluangkan waktu, yaitu memberikan kepada kita banyak nasihat-nasihat untuk gereja, dan juga kepada officer dari UNI dan dari daerah juga kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua donatur kita yang telah bersedia untuk memberikan apa yang mereka sedikit yang mereka berikan itu semua pemberian yang mereka berikan itu kepada kita itu sangat kita hargai sekali, okay? Karena bagaimanapun juga kalau semua orang kita tahu bahwa gereja Padang ini adalah gereja Advent pionir. Artinya bahwa gereja Advent Padang ini adalah gereja yang pertama di seluruh Indonesia. Dan kita pun mempunyai bercita-cita bahwa supaya gereja Padang ini adalah kepunyaan semua anggota Advent dimanapun saja berada, begitu. Dan pada kesempatan ini mungkin saya rasa kita juga mau mengatakan kita memintakan bahwa kalau bisa video-video ini disebarluaskan, ya kan, disebarluaskan, yaitu supaya misi kita itu bisa tercapai, bahwa gereja ini adalah kepunyaan untuk setiap jemaat Advent. Nah, kalau bisa kita bilang, kita sih bercita-cita yaitu bahwa setiap umat Advent di Indonesia atau di Indonesia ataupun di luar negeri, ya di Amerika, saya tahu di Amerika itu banyak sekali jemaat Advent kita di sana, yaitu supaya kita itu bisa menengok dari video ini, tertarik hati kita itu untuk mampir menengok di gereja Advent ini. Perlu saya katakan di sini bahwa yang message yang perlu kita bangun di gereja ini adalah satu, yaitu seperti Nyonya White mengatakan, kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi di masa depan. Yang perlu kita takut adalah bagaimana Tuhan telah memimpin kita sebelum-belumnya. Jadi dengan satu simbol, satu status gereja ini, bahwa mengingatkan kembali kepada kita sebagai gereja Advent, bagaimana Tuhan telah memimpin kita, bagaimana Tuhan telah memimpin kita dari sebelum-belumnya. Dan saya tahu secara gereja itu kita akan mengalami banyak masalah-masalah, gendala-gendala yang lain. Tetapi apabila kita mempunyai iman kepada Yesus, apabila kita mempunyai iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak akan mensia-siakan kita, bahwa Tuhan itu akan selalu membawakan kita untuk yang lebih bagus lagi. Nah, pada kesempatan ini juga mungkin gereja ini sudah selesai kita bangun, akan tetapi kita juga masih membuka pintu bagi pada donatur masih bersedia memberikan sumbangan-sumbangannya. Jadi begini, pemikiran saya ini begini, bahwa apabila seseorang itu memberikan sedikit daripada mereka punya,
bahwa mereka itu akan merasakan butuh, the sense of belonging-nya itu akan besar. Jadi supaya tujuannya itu akan tercapai, bahwa apabila orang itu memberi pembantuan bentuk material atau apapun juga, bahwa sense of belonging-nya itu akan sangat besar. Ya mungkin demikianlah saya katakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. yang berkantor pusat di Jakarta MT Haryono telah tiba pada saat ini, dan kita akan menerima mereka untuk peresmian gedung Gereja Masih Advent Hari ke-7, Gereja Pionir Gunson Memorial Church. Pada saat ini para hamba Tuhan, pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 untuk Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Dr. Joseph Syukur Pranginangin bersama dengan ibu dan rombongan telah tiba. Sementara mereka akan memasuki lokasi acara kita ini. Peresmian gedung Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang disebut dengan Gunson Memorial Church. Dan pada saat ini kita akan adakan penyambutan khusus sebagai penghormatan kita dengan pengalungan bunga. Yang pertama kepada Ibu Linda Pranginangin sebagai istri dari pimpinan gereja kita. Dan selanjutnya
Indonesia kawasan barat dan untuk Uni Indonesia kawasan timur, yaitu Sulawesi Utara yang berpusat di Manado. Terima kasih atas perhatian kita sekalian. Perangin beserta dengan ibu dan rombongannya sebagai pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia kawasan barat yang berkantor pusat di Jakarta, MT Haryono, dan yang terhormat pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 untuk daerah Sumatera kawasan tengah yang berkantor pusat di Pekanbaru, Jalan Pandau Jaya nomor 1, kami sebut dengan hormat Pendeta M. Limbong beserta dengan ibu serta seluruh rombongan yang hadir pada saat ini. Dan selamat datang juga kepada para pendeta, para pekerja untuk wilayah Gereja Masih Advent Hari ke-7 se-Indonesia yang hadir pada saat ini, dan secara khusus untuk wilayah daerah Sumatera kawasan tengah kami ucapkan selamat datang. Sebagai Ketua Pembangunan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Pionir Munson Memorial Church yang akan kita resmikan pada hari ini, beserta dengan Bapak inilah yang menjadi donatur di dalam pembangunan gereja ini. Terima kasih. Kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh anggota jemaat Padang yang seluruh para pendeta dari berbagai denominasi untuk Kota Madya Padang. Kami ucapkan selamat datang. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran dan kedatangan Bapak Pembimas Kristen Sumatera Barat ini. Kami sebut dengan hormat Bapak S. Sihotam. Oh ya, Sihombing. Ya, sorry ya, maafkan kalau salah penyebutan. Bapak Sihombing yang terhormat ya. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua PGIW Sumatera Barat. Kami sebut dengan hormat Pendeta S. Manulang STH. Terima kasih, selamat datang. Acara ini bersejarah oleh karena pada saat ini kita akan mendedikasikan satu gedung yang indah, Munson Memorial Church, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di tempat ini disebut bersejarah oleh karena gereja yang akan kita resmikan pada hari ini adalah bangunan Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang pertama berdiri di Indonesia dan merupakan cikal bakal masuknya Injil. Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia yang pertama adalah di Padang, tempatnya tepat di Jalan Samudra nomor 10 Padang. Bila mana kita mengingat akan sejarah masuknya pekabaran Advent di Indonesia melalui Kota Padang, kita akan selalu mengingat ada satu nama sebagai pionir, Pendeta Ralph Waldo Munson. Dia adalah seorang misionaris Advent yang pertama datang ke Indonesia untuk memulai misi Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Mereka, keluarga ini, dikirim oleh kantor Conference Michigan atas biaya sendiri untuk bekerja di Hindia Belanda. Pendeta Ralph Waldo Munson memilih Kota Padang sebagai satu sasaran pekerjaannya. Tepatnya tanggal 1 Maret 1900, dengan resmi Munson telah memperoleh izin dari pemerintah Belanda untuk mengoperasikan sebuah sekolah bahasa Inggris. Inilah cikal bakal. Dan ada 53 orang murid telah terdaftar untuk kelas siang, dan ada 15 orang murid belajar malam, dan 3 murid tinggal bersama dengan keluarga ini belajar di malam harinya. Sekolah ini telah menjadi sumber pendapatan keluarga Munson, sekaligus untuk menunjang biaya penginjilan. Tapi gereja sudah berdiri, penginjilan sudah masuk. Pada tahun 2009 terjadilah gempa bumi di Padang, Sumatera Barat. Gereja itu pun
kena gempa. Dan tepatnya pada tanggal 18 September 2011 diadakanlah peletakan batu pertama kembali. Tidak begitu lama pembangunan itu diselesaikan, hanya 15 bulan. Dan di hadapan kita gereja itu telah berdiri dengan megah. Nanti akan kita nikmati dengan suasana yang menyenangkan apabila kita masuk di dalam ruangan gereja ini. Inilah acara kita pada siang hari ini. Berkat Tuhan menjadi bahagian kita saat kita mengawali dan mengakhiri acara ini nanti semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita pulang terberkati dalam mengikuti acara ini. Amin, saudaraku. Kami puji nama-Mu ya Allah. Oleh karena kasih, kesetiaan-Mu begitu ajaib dan nyata di dalam kehidupan kami, hingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersekutu di tempat ini untuk dapat menyaksikan keajaiban dan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memimpin pekerjaan Tuhan melalui Gereja Masihat Hari ke-7 di Indonesia yang dimulai di tempat ini, di kota Padang ini. Oleh karena pelayanan hamba-Mu, keluarga Pendeta Munson, yang kemudian pekerjaan ini telah meluas di seluruh Indonesia, dan kebaikan dari anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di kota Padang ini, khususnya keluarga Sendraguna. Tuhan sudah gunakan keluarga ini menjadi saluran kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan untuk mendirikan kembali gereja di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin untuk meresmikan gereja Munson Memorial Church sebagai satu pertanda bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janji-Mu. Agar kami semuanya hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kebahagiaan bagi kami masing-masing. Berkati semua yang ambil bahagian ya Tuhan. Hendaklah yang dari bagikan. Terpujilah Tuhan. Kami mohon dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pengaluan bunga oleh panitia, dan kami persilahkan untuk duduk. Serta
Kami sungguh berbahagia oleh karena pada hari ini kita meresmikan gedung Gereja Advent, tempat pelayanan bagi sesama manusia di tempat ini. Dan kami berbahagia oleh karena kami mendapat informasi bahwa dari hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja tetangga juga ada hadir bersama-sama dengan kita di sini. Kira-kira 4 bulan sebelum gempa di tempat ini, kami datang melihat gereja pionir ini pada tahun 2009, saya ingat. Kami datang lagi melihat Kota Padang dan juga melihat gereja yang ada di tempat ini. Karena gereja Padang ini, Gereja Advent Padang adalah namanya gereja pionir, dan ini tercatat di dalam sejarah gereja Advent sedunia, karena gereja Advent adalah international church. Saya berterima kasih kalau saudara lihat di sini. Ini adalah foto asli dari Pendeta Munson yang datang di sini pada tahun 1899. Beliau ini tinggal di Amerika Serikat, tetapi juga datang di sini untuk menyaksikan bagaimana kebahagiaan semua kita. Oleh karena gereja yang tadinya sudah retak-retak, pada waktu kami datang di sini ada yang mengatakan dengan pembangunan kota yang begini baik dan daerah ini adalah lintasan turis, maka perlu perbaikan terhadap gereja ini. Berbintang 5 ke bintang yang lain. Ini adalah satu memberikan kedamaian dalam hidup kita. Tetapi ternyata satu hari di rumah kediaman-Mu Tuhan lebih bermanfaat daripada di tempat-tempat yang lain. Sudah tentu sebagai seorang raja, dia banyak tantangan, banyak usaha, baik masalah keluarga maupun masalah kehidupan. Kita bisa baca pengalaman Raja Daud. Umumnya keluarga kita lebih terjamin dalam kehidupan kebahagiaan rumah tangga. Maka kami akan teruskan nanti. Kita berdiri saat menyambut tamu kehormatan kita, Dr. Fauzi Bahar. Dan pada kesempatan ini, untuk sambutan kehormatan kita akan diberikan pengagungan bunga oleh Ibu pimpinan kita, Nyonya Erlebo. Kita tepuk tangan. Panitia pelaksana acara peresmian gedung Gereja Masih Advent hari ke-7 Munson Memorial Church, beserta atas nama seluruh pimpinan Gereja Masih Advent hari ke-7 Uni Indonesia kawasan Barat, pimpinan Gereja Daerah Sumatera kawasan Tengah, dan juga pimpinan gereja yang hadir dari daerah Sumatera kawasan Utara.
kami mengucapkan selamat datang kepada tamu kehormatan kami sebut dengan hormat Bapak Wali Kota Dr. Paudi Bahar MSc. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan satu lagu pujian dari para pimpinan Gereja Masjid Pen Hari ke-7 daerah Sumatera kawasan Tengah beserta dengan para pekerja untuk kita menyampaikan lagu pujian bagi Tuhan kita. Kami persilakan. Sebagai misionarinya adalah Ralph Munson. Oleh karena itu, perlu kita mendengarkan dalam waktu 15 bulan setelah peletakan batu pertama tahun 2011 hingga pada saat ini 15 bulan gereja ini sudah berdiri megah dan bagus. Sendra Gunawan MSME, tempat ini kami beri. Baik saudara sekalian, salam sejahtera kepada kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Dr. Handes Paudi Bahar. Yang kami hormati Ketua Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat, Bapak Pendeta Joseph Patmiranin. Yang kami hormati daerah Bapak Ketua Daerah Sumatera Kawasan Tengah, Bapak Libong. Yang kami hormati Bapak Ketua Daerah Sumatera Kawasan Utara, Bapak Nenggolan. Yang kami hormati Pembisnis Kristen Sumatera Barat, Bapak Jobing. Yang kami hormati Ketua PGI Wilayah Sumatera Barat. Yang kami hormati
hamba-hamba Tuhan Kota Padang, yang kami hormati unsur Musbidah Kota Padang, Musbika Padang Barat, dan Kepala Kelurahan Belakang Tasi, yang kami hormati juga kepada donatur-donatur atau sponsor-sponsor kami, yang kami hormati hadirin yang berbahagia yang telah berkenan hadir di dalam acara peresmian Gereja Masehi hari Advent hari ke-7. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan dan hari yang baik ini dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara yang sangat penting, yaitu suatu peresmian Gereja Masehi Advent hari ke-7, yang mana gereja ini bisa berdiri seperti sekarang ini semua berkat dan usaha yang telah kita lakukan dengan baik, dan juga berkat-berkat doa kita semuanya, sehingga pada hari yang berbahagia ini apa yang telah kita perjuangkan selama ini menjadi kenyataan. Untuk membangunkan suatu heritage museum di sini. Jadi apabila setiap warga Advent yang datang di sini, dia mempunyai sense of belonging di Kota Padang. Dan entah bagaimana kan itu, setiap kali saya mau mulai bangun, hati kecil mengatakan belum tepat waktunya. Saya tidak tahu kan itu. Sampai pada gempa September 2009, wah, saya katakan puji Tuhan, terima kasih, Tuhan tidak mengizinkan membangun. Kalau kita membangun, mungkin tempat yang ini juga rata juga begitu. Ya, itulah kehendak Tuhan bagaimana itu. Akan tetapi mengalami suatu musibah yang sangat besar sekali. Kalau kita menengok daripada di depan saya ini dan di belakang saya itu, yaitu boleh dibilang sudah rata gitu. Pada sesudah gempa itu saya menengok, waduh, semua orang itu terkejut dengan begitu dahsyatnya bahwa terjadi gempa tersebut. Saudara-saudara sekalian, puji syukur pada waktu itu gereja yang tua itu masih berdiri. Saya bilang mungkin malaikat Tuhan menahan gempa yang besar ini supaya tidak roboh gitu ya. Jadi kita masih jemaat Padang itu masih juga tetap beribadah, tetapi kita memanggil daripada tim teknis DU untuk memeriksa tiang-tiang tersebut. Sewaktu mereka memeriksa dan mereka menengoknya, yaitu sudah 60% daripada tiang-tiang kolom-kolom itu. Dan setiap hari saya juga lewat di Pantai Padang ini, kita mau membuatnya di perindahkan tadi lagi, yaitu pada 18 September 2011 kita melaksanakan melanjutkan meletakkan batu yang pertama, dan kita ini mengingat saya melakukan ini, kita melakukan cuma ini cuma satu, saya pikirkan bahwa gereja Padang adalah bukan gereja kepunyaan umat Padang. Gereja Padang ini adalah yang punya itu seluruh umat Advent yang berada di Indonesia. Kenapa? Karena asalnya itu adalah dari Kota Padang. Sebab itu kita selalu memberi panggilan itu gereja Wahil. Makanya itu yang kita. Baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali. Pak Wali telah mengeluarkan izin IMB. Terima kasih Pak. Amin. Juga saya mungkin sebagai orang warga Padang, kita itu mesti berterima kasih kepada Pak Wali, karena kalau kita melihat Kota Padang sesudah pas gempa ini betul-betul sangat menyedihkan. Tetapi Pak Wali dengan timnya itu telah membangun kembali Kota Padang, dan sekarang Kota Padang yang sudah lebih indah. Mungkin kita beri tepuk tangan kepada Pak Wali. Itulah yang saya juga berkagum kepada Pak Wali, yaitu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di Kota Padang. Saudara-saudara sekalian,
Pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ketua UNI kita. Yang orang di gereja yang pertama saya ketemu ini Ketua UNI dan Ketua daerah kita gini. Dia sudah muncul gitu ya. Sudah muncul. Artinya saya bilang minimum ini dari gereja ini ada perhatian sedikit. Katanya Ronald. Pertama saya nggak kenal. Saya bilang siapa itu? Yang rambutnya agak putih-putih gitu. Oh, ini waktu itu masih sekretaris ya. Sekretaris kan itu. Mungkin kita ucapkan terima kasih kepada gereja kita, itu memberikan satu dorongan moral kepada kita. Memberikan sokongan moral, itu semangatnya itu muncul lagi. Termasuk saya juga nih, saya tengok gempa yang sekali ini, saya betul-betul kecut. Gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya sudah saya alami, ya oke lah ya. Itu not so bad, saya katakan. Tapi sekali ini kita jalan, kita nengok, wah, tidak sangka begitu dahsyat dan besarnya sekali. Karena kalau orang memberikan sedikit dari apa dia punya perasaan hati sense of belonging itu ada. Apalagi di kota Padang yang tercinta ini. Kalau makannya sudah tidak usah ngomong lagi, sudah number one. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan khususnya terima kasih kepada saudara Ronald. Ya, kepada saudara Ronald. Kecil-kecil ini seperti kamera itu, semuanya bisa diatur, dia kreatif gitu. Dan juga kepada saudara Anton itu, begitu. Saudara Anton, dan juga kebetulan saudara Anwar tidak di sini pas lagi di Jakarta, ada saudara Jai, dan juga kepada saudari yang cewek satu ini, yang hebat ini, saudari Laura. Pendek-pendek ini, yang pendek ini bisa ini, gitu. Ini anaknya yang masih melaksanakan pekerjaan, gitu. Ya, kita ucapkan kepada mereka bahwa mereka telah menyumbangkan waktunya, telah menyumbangkan pemikirannya, yaitu sampailah terlaksana gereja tersebut. Di depan itu ditandatangan. Jadi nanti bisa tandatangannya itu teringat ini Pak Wali Kota, Pak Kusubang, Pak Ketua UNI, saya pun juga ikut juga di samping. Jadi kalau nanti anak dan cucu kita menengok, itu satu peninggalan nilai yang tidak bisa kita. Apalagi di Kota Padang. Kepada undang-undangan kita ya hari ini, sebenarnya ini hari kerja gitu ya. Hari kerja itu banyak di antara saudara-saudari sekalian itu meluangkan waktu untuk datang sini. Saya tahu bahwa ini banyak waktu, banyak yang dikoordinasikan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Mungkin pada akhir kata saya mau sebutkan, kalau ada kekurangan, ya kekurangan, saya bisa minta mohon maaf, ya. Kalau ada kekurangannya yang mungkin sudah kita cara yang tidak itu, ya tutup mata lah satu. Kalau tidak bisa tutup mata, tutup dua-dua juga boleh. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah dari saya sebagai Ketua Subangsa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sendra Gunawan. Dan luar biasa kita mendengarkan laporan, tapi yang kita dengarkan seluruhnya ucapan terima kasih, saudara. Amin. 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 Luar biasa. Dan memang tidak ada yang lebih menyenangkan kalau kita bisa memberi bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Bapak Sendra dan keluarga memberikan yang terindah bagi Tuhan. Dan kami tahu bahwa Bapak Sendra dan keluarga adalah merupakan donatur yang paling utama di dalam pembangunan gereja Munson Memorial Church ini. Dan marilah kita juga untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita masuk kepada yang satu ini, kami juga atas nama panitia pelaksana acara untuk peresmian gedung ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran rombongan pers ya yang meliput acara kita, acara peresmian gedung
Masehi Advent hari ke-7 untuk jemaat Padang ini Munson Memorial Church. Yang pertama, Padang Express, Singgalang, dan Favorit Televisi. Terima kasih atas kehadiran rombongan pers yang hadir untuk meliput acara kita. Dan yang satu ini adalah satu acara yang kita nanti-nantikan. Pentingnya sejarah. Kalau kita mengenang sejarah, ini akan memotivasi kita. Apa yang saya sudah buat, mendengarkan apa yang telah dibuat para pionir, ini akan mendorong kita pada saat ini apa yang kita buat bagi Tuhan. Kesempatan ini sejarah singkat akan disampaikan oleh Bapak Sinada. Tempat ini kami. Mari kita puji Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang hari-hari yang lalu hingga pada saat ini. CS Parangin Ketua UNI beserta rombongan dan juga Bapak Wali Kota Dr. Fauzi Bahar MSI, yang terhormat Bapak Ketua Daerah Sumatera Kawasan Tengah Bapak Limbong, dan juga Bapak Dimas Kristen yang datang dari Sumatera Barat, Bapak Sendra Gunawan, Bapak PGI, dan juga ketua-ketua gereja yang hadir pada saat ini, dan juga yang akan disebutkan satu persatu yang datang dari Medan dan juga dari Sumatera dan lain-lain. Kami ucapkan selamat datang. Masuknya pekabaran Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Kota Padang dimulai seorang misionaris yang bernama Rav Waldo Munson pada tahun 1899. Pada akhir 1899, Rav Waldo Munson beserta istri dan kelima anaknya telah tiba di pelabuhan Mahaven atau Teluk Payung sekarang ini, menumpang kapal Prince Henrik dari pelabuhan New York 11 November 1899 untuk memulai misi gereja Masehi Advent hari ke-7 di Indonesia. Alasan ia memilih Kota Padang adalah sehubungan larangan pemerintah Hindia Belanda kepada orang-orang asing memasuki wilayah jajahan kecuali atas izin khusus dari daerah yang telah dimasuki sending, tidak boleh dimasuki sending baru. Dan Kota Padang sebagai salah satu kota pemerintahan Belanda waktu itu belum dimasuki sending Eropa. Sekalipun sudah ada orang Kristen sejak zaman VOC di negeri Minangkabau ini. Semangat misionari Rav Waldo Munson begitu menyala-nyala yang mendorong dia untuk kemudian memasuki Kota Padang sebagai sasaran pertamanya yang merupakan langkah awal sebelum memasuki Tapanuli kemudian hari. Setelah tiba di Padang, keluarga Munson membeli setidak tanah yang di atasnya telah terdiri 2 rumah dan 1 bangunan sekolah. Kemudian ini tinggal di rumah itu, dan di sanalah mereka membuka sekolah bahasa Inggris buat anak-anak Tionghoa, anak-anak Indonesia, dan membuka kelas-kelas bahasa Inggris privat kepada pedagang-pedagang Belanda atau berpindah-pindah ke daerah lain. Namun demikian, keanggotaan Gereja Masehi Advent hari ke-7 di seluruh Indonesia yang dimulai dari Kota Padang hingga hari ini telah mencapai lebih daripada 1 juta jiwa. 1960-an tanah gereja tersebut dijual, dan hasil penjualan tanah tersebut dibangunlah gereja yang berada di dalam Jalan Samudera nomor 10 pada tahun 1962.
1985. Kemudian gereja dibangun secara permanen yang salah satu sponsor amator pembangunan pada saat itu adalah cucu Rav Waldo Munson, yaitu Pendeta W. Munson. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama, pada saat tanggal 30 September 2009 terjadilah gempa di Kota Padang yang juga mengakibatkan gedung gereja Masehi Advent Hari ke-7 mengalami kerusakan. Menurut ahli teknik dari Universitas Andalas saat itu, sungguh kurang aman apabila jemaat masjid menggunakan bangunan yang lama karena struktur bangunannya yang tidak kokoh lagi. Selanjutnya, jemaat gereja Masehi Advent Hari ke-7 Padang sepakat untuk membangun gedung gereja yang baru. Rencana tersebut terwujud dan pada tanggal 18 September 2011 atas berkat Tuhan diadakanlah peletakan batu pertama oleh pimpinan pusat gereja Masehi Advent Hari ke-7 dari Jakarta, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Dr. J.S. Praminangin, bersama dengan Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Sumatera Kawasan Tengah, Pendeta M. Limbong MP. Ya. Selanjutnya, dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus pada bulan Januari 2013, bangunan gedung gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang baru telah selesai dan pada hari ini, Jumat 8 Maret 2013, kita telah menyaksikan bersama-sama acara peresmian gereja yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, hamba-hamba yang sudah melayani selama gereja Masehi Advent Hari ke-7 Padang antara lain pelayan yaitu Bapak Subarno, yang kedua Bapak Pendeta Hutapea, ketiga Bapak Pendeta R.S. Kumiang, keempat Bapak Pendeta M.D. Silabian, kelima Bapak Pendeta Marpaun, keenam Bapak Ringo, ketujuh Bapak Geta Rimorang, kedelapan Bapak As Tumorang, kesembilan Bapak TH Manurung, kesepuluh Bapak Pendeta S. Sihide. Bapak Sihide kebetulan ada, kami mohon bagi Bapak Pendeta K. Daligan SPH di Jogja, ke-12 Bapak Pendeta TH Silayan. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Acara peresmian gedung Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Munson Memorial Church. Dalam rangkaian prosesi peresmian ini, saya akan bacakan urutannya. Kita nanti akan bersama-sama, tamu kehormatan kami beserta dengan seluruh rombongan dan seluruh undangan kami dan kita yang hadir akan beranjak ke depan gereja, dan yang pertama kita lakukan di sana pengguntingan pita oleh Nyonya L. Praminangin, Nyonya R. Limbong, Nyonya Sudra Gunawan. Dan setelah itu kita akan adakan satu acara yang istimewa, penandatanganan prasasti Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Munson Memorial Church oleh Pendeta Dr. J.S. Praminangin, dan kami sebut dengan hormat Dr. Fauji Bahar sebagai Wali Kota Padang, dan kami sebut dengan hormat Sendra Gunawan MS ME. Dan setelah itu akan ada penyerahan kunci sesuai dengan urutan acara yang sudah kita lihat di dalam tertib acara.
Herlimbong dan Nyonya Sudra Gunawan, sekaligus bersama-sama untuk memegang gunting dan sekaligus bersama-sama untuk menggunting bunga yang sudah disiapkan. Dan bunga ini adalah bunga yang begitu harum, menandakan bagaimana keharuman kita akan memasuki dan memulai untuk gereja yang baru ini, Munson Memorial Church. Kesempatan ini kami berikan kepada Ibu yang kami kasih. Ya, kita tepuk tangan. Selanjutnya kita akan masuk melewati kita punya gerbang ini. Sekaligus setelah itu kita pimpinan pembangunan Bapak Sendra Gunawan SME, dan kami sebut dengan hormat tamu kehormatan kita untuk menandatangani Bapak Wali Kota Dr. Fauzi Bahar. Kami persilakan. Dengan rahmat Tuhan, kiranya bangunan ini menjadi tempat orang berteduh, mendengar firman Tuhan, dan Allah memberkati yang berbakti di dalam. Amin. 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 Selanjutnya Bapak Wali Kota kami sebut Dr. Fauzi Bahar. Kita tepuk tangan. Selanjutnya Ketua Pembangunan Bapak Sendra Gunawan MSME. Baik, kita tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak-bapak yang terhormat. Selanjutnya kita akan menghadap pintu gereja bersama-sama. Yang pertama, penyerahan kunci dari Ketua Pembangunan Bapak Sendra Gunawan. Selanjutnya nanti dari Pendeta Rahmat Nuru kepada Ketua Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Daerah Sumatera Kawasan Tengah, Pendeta M. Limbong. Dari Bapak Pendeta Limbong kepada Ketua Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat, kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta Dr. J.S. Pranginangin. Selanjutnya nanti akan membuka, namun sebelumnya kita akan doa syukuran. Atas rahmat Tuhan, maka gereja ini kami buka. Biarlah Roh Kudus memberkati setiap orang yang berbakti di dalamnya. Mereka mendapat keteduhan dan kebahagiaan oleh karena selalu berada di rumah Tuhan. Baik, terima kasih. Kita berdoa sebelum memasuki. Allah yang maha besar yang bersemayam di sorga, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu. Oleh karena atas rahmat dan berkat-Mu lah gedung ibadah, gedung gereja Masjid Advent Hari ke-7 Padang, dan juga sekaligus kami sebutkan gedung gereja ini Munson Memorial Church sebagai peringatan kepada para pioner pendahulu kami, di mana hamba Tuhan Raf Waldo Munson yang memulai membawakan kabar baik di Indonesia, sehingga kami juga menerima kasih Tuhan, rahmat-Mu yang telah dilimpahkan melalui umat-Mu, sehingga ada dana untuk digunakan membangun rumah ibadah ini, dan tempat inilah untuk digunakan membesarkan, mengagungkan nama Tuhan, sehingga berkat Tuhan dilimpahkan juga kepada umat-umat-Mu melalui ibadah di tempat ini. Keluar dari pintu samping dituntun oleh Bapak Sendra Gunawan.
persilakan kembali tamu kehormatan kami untuk memasuki tempat ini dan duduk kembali, dan semua para undangan kami juga. Yang kami hormati Pendeta Emil Limbong sebagai pimpinan Gereja Nasihat Benar Kudus Sumatera Kawasan Tengah. Teman kami Pendeta Diana Inggolan dari Ketua Gereja Nasihat dan Hari ke-7 Sumatera Utara. Yang kami hormati juga penatua kami Bapak Sendra Gunawan sebagai Ketua Pembangunan gereja ini juga, dan juga tokoh daripada Gereja Nasihat dan Hari ke-7 Indonesia, Bapak P. Homping Espak, Pembimas Kristen Sumatera Barat, Bapak Pendeta S. Manulang, Sarjana Teologi, Ketua PGI Wilayah Sumbar, Pendeta R. Ruru, Sarjana Teologi, Kepala Jemaat Padang, dan semua umat-umat Tuhan yang bersama-sama dengan kita di sini. Pertama, kita puji Tuhan dalam kesempatan yang istimewa ini, oleh karena kita boleh hadir di dalam suatu acara yang bersejarah di tempat yang juga bersejarah. Acara ini bersejarah oleh karena pada saat ini kita mendedikasikan, meresmikan dan mentakdiskan Munson Memorial Church. Gereja ini sangat berarti bagi pekerjaan misionari, pekerjaan misi satu Universitas Advent di Bandung dan juga di Pematang Siantar. Hasil misi yang dibawa Munson tersebut ada rumah sakit Advent. Sekarang ini ada 3 yang besar, rumah sakit Advent Bandung, yang kalau saudara ke Bandung ada di sana 7 SOR. Dalam dunia pendidikan, perguruan Advent hampir ribuan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dengan kata lain, Ralph Munson telah meletakkan satu dasar bagaimana misi Advent yang cinta kepada sesama manusia. Kurang lebih beberapa proyek, yaitu pada waktu terjadi bencana di sini ada tim dari ADRA Jepang dan ADRA Swiss. Maka akhirnya kita bawa misi surga, di mana semua akhirnya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling mengasihi, dan akhirnya semua pun kita akan mengalami satu suasana yang dinamakan suasana kasih, di mana suasana kasih itu adalah suasana surga. Oleh sebab itu, kami berterima kasih dari pimpinan Gereja Nasihat Benar itu sudah melakukan tugas misi tersebut, dan kami berterima kasih oleh karena Pak Wali Kota juga menerima waktu-waktu yang lalu juga kami bisa berbuat sesuatu bagi sesama manusia di Kota Padang. Terima kasih kepada Pak Gunawan yang telah merubah misi gereja itu menjadi misi kemanusiaan, dan saya yakin ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semuanya yang berpartisipasi sehingga bangunan gereja ini berdiri dengan megahnya, dan kami harapkan nanti semuanya kita bisa mendapat berkat dari pelayanan saudara-saudara kita yang di sini, karena gereja itu bukanlah bangunannya tetapi adalah umatnya
yang bertabiat sama dengan tabiat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tepuk tangan untuk kata sambutan. Yang pertama dari hamba Tuhan Pendeta Dr. J.S. Rangin. Selanjutnya kata sambutan dari pimpinan Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta M. Limbong MPTH. Perkenalkan kami atas nama pimpinan Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Daerah Sumatera Tengah yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau Daratan, Provinsi Kepulauan Riau, dan seluruh Sukapanuli dan Kepulauan Riau. Itulah wilayah yang disebut daerah Sumatera Tengah. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena rahmat-Nya lah, maka peresmian gedung gereja Masjid Advent Hari ke-7 di Padang dapat diresmikan pada hari ini dengan baik. Dan tentunya saya sebagai pimpinan Gereja Masjid Advent Hari ke-7 daerah Sumatera Kawasan Tengah mengucapkan terima kasih kepada Bapak pimpinan kami dari pemerintahan dan juga dari Bapak pimpinan rohani yang datang menghadiri peresmian gedung Monson Memorial Church pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang, dengan hormat kami sebut Bapak Dr. Fauzi Bahar, MSc, dengan seluruh unsur musbidah yang hadir pada saat ini, Bapak S. Hobi, Sarjana Fakultas Agama Kristen MPD, sebagai Objimas Kristen Provinsi Sumatera Barat, telah berjuang keras menggagas agar bangunan ini kembali dibangun, oleh karena bangunan yang lama sudah retak oleh karena gempa bumi tahun 2009 yang lalu. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Rahmat Guru Sarjana Teologi sebagai Kepala Jemaat di Kota Padang, dan juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan. Bangunan ini perlu dibuat indah. Kita tidak boleh melupakan saudara. Sebagai umat Tuhan, kita perlu mengingat para pioner kita, pendahulu kita, keluarga Ralph Waldo Monson. Kita tidak boleh tutup mata terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Kita harus mengulurkan tangan kita untuk gereja ini. Pada keluarga Bapak Hendra Gunawan, semoga Tuhan melimpahkan banyak berkat kepada seluruh umat Tuhan di Kota Padang ini. Manusia. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita tepuk tangan. Sebagai pionir pembawa kabar yang pertama di Padang, terima kasih diberikan kesempatan kepada saya untuk bukan untuk memberikan kata sambutan, karena Bapak Ketua sudah berikan kata sambutan tadi, jadi saya tidak tahu memberikan kata apa. Tapi saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Dr. Bahar yang sudah ikut acara ini. Saya hanya menceritakan sedikit mengenai apa yang saya alami. Kemarin saya masuk ke bangunan ini, ke halaman ini, langsung saya pergi ke sebelah sana menangis. Kenapa saya menangis?
karena setelah Jepang masuk ke Indonesia, semua misioneri itu diusir. Bapak saya dikirim dari Singapura ke sini, dan pada waktu bapak saya di sini dengan istrinya bekerja, saya tidak tahu di mana, tapi saya punya foto-foto dulu waktu bapak saya sudah pensiun. Dikasih lihat foto-foto pembangunan gereja dan rumah di Kota Padang ini. Saya tidak tahu gereja yang mana atau rumah yang mana, tapi ada foto-fotonya dengan istrinya. Tapi karena bapak saya menginjil, dituduh sebagai mata-mata Belanda. Jadi bapak saya dianiaya, disiksa, diinjak-injak, dibalikkan kepalanya, dibawa disuruh minum air, dan bermacam-macam aniaya. Dan yang paling menyedihkan, istri bapak saya diculik dan tidak ditemukan. Itu sebabnya bapak saya pergi ke Sukabumi, bekerja di percetakan Advent di Sukabumi. Tetapi setelah di Sukabumi dia batuk dan disangka TBC, tapi diperiksa dokter negatif. Tapi karena tidak sembuh, bapak saya pulang ke kampungnya, dan di kampung itulah dia memulaikan perkabaran Advent yang pertama. Dan pada waktu itulah bapak saya bertemu dengan ibu saya, dan itu sebabnya saya masih hidup, karena seharusnya kalau bapak saya punya anak waktu itu tak hidup lagi saya. Untuk mengongkosi kami bertiga, itu sebabnya saya menangis. Kuliah, kami bertiga kuliah dibayar oleh Pendeta Albert Manson sampai kami selesai. Itu sebabnya tempat ini sangat bersejarah bagi saya, karena bapak saya ceritakan bagaimana dia mengalami aniaya yang sangat berat, sehingga walaupun dia belum tua waktu itu, dia sudah harus pakai tongkat. Sebab saya tanya, kenapa harus pakai tongkat, masih belum terlalu tua? Dia bilang karena kakinya diinjak-injak oleh Jepang pada waktu itu di Kota Padang. Jadi inilah pertama kali saya tiba datang di Kota Padang, dan saya baru tahu bahwa ini adalah tempat di mana ayah saya pernah bekerja sebagai, saya tidak tahu waktu itu dia sudah pendeta atau penginjil, tapi dia dikirim karena dia guru di Singapura, guru Alkitab, jadi dia dikirim ke sini untuk menginjil dan dia menderita. Tapi saya ingin kasih tahu ke bapak saya sudah di Padang, tapi saya tidak bisa kasih tahu. Kiranya pekerjaan Tuhan di Kota Padang ini, amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Joni Rantung atas kisah yang sudah disampaikan, bagaimana orang tua kita memberikan pekerjaan Tuhan lewat mengabdikan diri. Yang kami hormati Bapak Wali Kota bersama dengan kita, Bapak Pendeta Parangmanik beserta Ibu dan rombongan. Dalam Injil Korintus dikatakan bahwa beberapa tubuh Kristus akan mencakup beberapa latar belakang, mencakup beberapa unsur ras, mencakup unsur golongan dan lain sebagainya, dan bahkan pendidikan. Artinya bahwa kita sudah menyaksikan peresmian gedung tadi, itu adalah kalau dinominalkan dengan rupiah itu sudah sangat mewah dan sudah cukup banyak. Tetapi dengan latar belakang dan dengan keindahan gedung yang kita saksikan itu, haruslah kita rawat dan juga harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga harus mengucap syukur kepada pemerintah Kota Padang, khususnya kepada Pak Wali atas izin mendirikan bangunan terlaksana dengan baik. Dan juga Bapak Ibu, mohon maaf Pak Wali, bahwa kita ketahui Pak Wali Kota ini adalah Sekretaris Umum Asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia, karena ketuanya adalah Pak Harahap, Wali Kota Medan. Yang dapat kami
Terima kasih kepada Bapak S. Sihombing yang sudah memberikan kata sambutan dari Bimas Kristen. Kami sebut dengan hormat Pendeta S. Manulang, SPH, waktu ini kami. Shalom. Terpujilah Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita sehingga peresmian gereja Masehi Advent hari ke-7 boleh berlangsung dengan baik pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 Indonesia Kawasan Barat, Bapak Dr. Yes Karanginangin. Yang kami hormati semua para pendeta yang ada Sumatera Barat, khusus yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati Ketua BKKBK dan Bersama Kristen dan Katolik Sumatera Barat, Ketua PGPI. Kami lihat Ibu Ketua PWKI di sini. Yang kami hormati Bimas Kristen, termasuk juga Bapak Henrikus yang kami cintai dan Bimas Katolik, dan semua pimpinan gereja yang ada di sini, dan secara khusus yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Bapak kami Wali Kota Padang, Dr. Haji Paudi Bahar, MSc. Presiden Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ketika saya baca ini, laporan ini, dan juga pernah disampaikan oleh sahabat saya, Pendeta Rahmat Ndururu, bahwa gereja Advent yang ada di Kota Padang adalah pintu gerbang misi Advent di Indonesia. Oleh karena itu kami melihat bahwa gereja Advent ini sama dengan gereja HKBP yang diibaratkan dengan pohon labu. Kalau kita tanam labu di sini, dia tumbuh, tapi buahnya di ujung. HKBP seperti itu. Dia berasal dari Sumatera, tapi buahnya di Pulau Jawa, di Kalimantan, dan Sulawesi, termasuk di Kota Padang. Amin. Gereja Advent juga seperti itu saya lihat. Dia berawal dari Sumatera Barat, tapi dia berbuah di Medan, di Pekanbaru, sampai di Sulawesi. Amin. Sekali lagi, jas merah, jangan melupakan sejarah. Tadi telah dikatakan oleh pimpinan Gereja Masehi Advent hari ke-7 bahwa di daerah lain sudah ada sekolah, ada rumah sakit, ada universitas. Harapan kami mumpung masih di sini Pak Wali Kota Paudi Bahar yang baik hati, amin, yang selalu mendukung program umat Kristen di Kota Padang, kami mohon supaya di Padang ini juga Gereja Advent memberikan pelayanan baik pendidikan maupun kesehatan. Amin. Sehingga kehadiran Advent di sini bukan hanya membawa orang ke surga, tetapi gereja Advent mendarat, membawa Injil mendarat melalui pendidikan maupun kesehatan. Berkati menjadi berkat di Kota Padang. Kiranya kami berdoa, instansi raya sedang berkati Tuhan Pak. Dan kami juga memiliki salam dari persekutuan Oikomena yang ada di instansi raya. Kebetulan kita yang melayani di sana. Dua kami selalu menyertai. Dan harapan kami juga kepada Bapak Paudi Bahar sebagai orang tua kami di Kota Padang sudah kami rasakan Pak, bagaimana Bapak mengayomi kami. Harapan kami itu harus sampai di Sumbang. Oleh karena itu mulai sekarang sosialisasi terus sehingga Bapak Paudi Bahar bukan hanya Bapak dan orang tua dari orang Padang, tetapi orang Sumatera Barat. Kalau tidak salah, 2015 kita akan tetap berdoa dan berjuang supaya Pak Wali Kota bisa menang menjadi sumber sate di Sumatera Barat. Mungkin tidak begitu banyak mengucapkan selamat atas diresmikannya gereja kita
yang sangat indah, sangat sejuk. Dan yang melalui acara ini, nama Tuhan dimuliakan. Shalom, terima kasih. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta S. Manulang sebagai Ketua Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kata sambutan. Kami sebut dengan hormat Dr. Haji Fauzi Bahar, MSI. Waktu ini kami berikan. Shalom. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita muliakan, kita cintai Bapak Pendeta Dr. Priyanani. Selamat datang di Kota Padang, Bapak Ibu. Yang saya hormati Pendeta M. Limbong, beserta Ibu. Pimpinan Gereja Advent Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Bapak Pendeta Menggolan, pimpinan Gereja Advent daerah kawasan Sumatera Utara, ya. Bapak Saat Limbong Somu, yang saya banggakan Ketua atau pimpinan Gereja Kristen khususnya Sumatera Barat dan Padang, Bapak yang saya banggakan Pendeta Simanulang, sahabat saya bertemu dengan beliau di gereja untuk kesekian puluh kalinya. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Sandra Gunawan yang telah menyulap gereja ini menjadi indah dan bagus. Bapak Ahmad Pengguru, Pak Titus, para pimpinan gereja, seluruh pendeta, seluruh umat. Saya juga bawa sahabat saya ke sini, itu Bapak John Kennedy Utahuruk, dan sahabat saya waktu SMA. Dia beragama Kristen, saya beragama Islam, saya tinggal sama orang tuanya. Amin. Pagi-pagi saya dibangunkan oleh ibunya, Fauzi, bangun subuh. Saya disuruh subuh oleh ibunya pagi-pagi. Saya juga bawa sahabat saya Al-Qudri. Beliau ini calon wali kota Padang. Beliau ini Ketua RAI Sumatera Barat. Seluruh tamu, seluruh hadirin, rekan wartawan, undangan yang saya cintai. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada siang yang berbahagia ini, di malam agung ini. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah, bahwa ketahuilah ketika terjadi gempa, terjadi bencana, terjadi musibah, sesungguhnya Tuhan sedang membentangkan lahan yang subur untuk para umat. Gimana tempat sekolah ini? Iya Ibu, saya sudah banyak lagi yang harus layani Ibu. Tidak cuma sekolah Ibu yang runtuh, sekolah lain juga runtuh, juga runtuh, gereja runtuh, pasar runtuh. Iya, tapi Pak Wali di sini, Pak Wali janji ya. Kalau saya janjikan saya datang. Setelah beberapa hari lagi ada lagi seorang ibu menelpon saya, Pak Wali, alhamdulillah sekolah kita tidak runtuh, anak-anak masih bisa belajar. Waduh, syukurlah Ibu, terima kasih, tolong anak tolong terus belajar terus ya. Karena hampir saja 67% dari tempat-tempat sekolah ibadah runtuh di Kota Padang ini. Berselang 10 bulan, sekolah yang runtuh tadi itu dibangun sebuah TV swasta.
ada laptop komputernya, ngisi apa bro, ditata diruntuhkan semua. Karena sekarang itu karena tadinya ada uang dibangun pojok ini, orang lain bangun lagi sini, ada uang lagi bikin lagi dekat ini, ada uang lagi bikin lagi tengah-tengahnya, sehingga tidak ada tempat anak-anak lagi pacaran dan sebagainya. Ketika diruntuhkan semua, dibangun ditata di tanahnya itu, dibangun lantai 2, megah. Ketika itu diresmikan oleh seorang menteri, ibu yang dulu mengatakan kepada saya, alhamdulillah sekolah tidak runtuh, dia bilang, Pak Wali kalau gini jadinya biarlah kami runtuh dulu sekolah kami. Ini kejadiannya. Itu makanya Tuhan berkata, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Malah ada pendeta yang mengatakan, tidak di balik kesulitan katanya, bersama kesulitan itu Allah berikan kemudahan. Berbusana muslim di Kota Padang, saya mengirim surat kemana-mana, kata pastor untuk menentang itu. Tetapi setelah itu Anda mengadakan pastoral untuk anak-anak Kristen, saya kagum kepada Bapak Wali. Kenapa? Seluruh Republik ini baru Wali Kota Padang yang mengadakan pastoral ini dibiayai oleh anggaran belanja daerah. Setiap anak-anak Kristen di Kota Padang, ketika teman-teman yang Muslim mengikuti pesantren Ramadan, di sini mereka merangin, ya, perangin, kerangin, nangin. Malu belajar ke orang Batak. Hanya cuma anak angkat orang Batak. Jadi ketika kegiatan pastoral ini, saya selalu membuka pastoral itu di gereja. Sebab metode saya adalah pelaku kriminal adalah orang-orang yang tidak taat kepada agamanya. Agama apa saja? Orang Muslim tidak taat kepada Muslim, dia mempunyai peluang untuk melakukan kriminal. Orang Kristen yang tidak taat kepada Kristennya, dia akan mempunyai peluang untuk melakukan kriminal. Orang Buddha, orang Hindu, semuanya sama. Dan itu ketika anak-anak ini diikutkan pastoral, mereka semuanya selama 2 minggu, 3 minggu berada di gereja. Mereka mendalami Injil, mendalami semua ilmu Kristen. Datang kepada saya dan berdirilah gereja itu yang sangat indah sekarang di Tembung Yeti. Amin. Ada lagi seorang panitia gereja membawa mereka surat-suratnya pada saya tolak juga. Ini bangun yang lebih besar lagi. Kenapa Pak Allah? Begini, ini Minangkabau, ini kawasan Muslim semua. Kalau tidak saya besok wali kotanya, izin saudara untuk membangun gereja belum tentu keluar. Ya, dari itu bangun sekalian besar untuk bisa menjamin 100 tahun ke depan umat-umat Kristen bisa kebaktian. Akan melakukan kriminal di mana saja. Dan itu semua umat Kristen, bagaimana para pendeta-pendeta semuanya memenuhkan gelas imannya seluruh pengikut Kristen. Supaya apa? Supaya jangan masuk ke lain lagi. Jangan ada sekte-sekte. Kenapa sekarang ada sekte-sekte? Kenapa? Kita terlambat mengisi gelas iman anak. Pengikut Advent angkat tangan. Ibu, angkat tangan. Iya, iya, terbukti memang. Tidak ada saya lihat masyarakat Advent yang berperhiasan termasuk ibu-ibunya. Tidak ada kalungnya ini. Saya katanya memang Advent ya. Tadi disampaikan oleh beliau, kami tidak boleh pakai kalung, kami tidak boleh pakai cincin, kami seadanya saja. Kalau kami punya jam tangan saja, ini beliau tidak punya jam tangan, tidak punya kalung, tidak punya cincin, tidak punya apa, tapi masih tetap cantik.
kita selalu ingin membantu orang. Bagaimana kita bisa, semoga saja pembangunan gereja ini sejarah yang telah dibacakan tadi sesuatu yang perlu kita pertahankan. Gedung tua belakangnya, di depan gereja tadi saya perhatikan ada keramik, ada kaca yang lama sekali yang besar, tapi ditempel lagi di sana sebuah bentuk ingin mempertahankan sejarah. Terima kasih kepada seluruh umat Advent, dan marilah terus lakukan membantu orang, membantu umat. Semoga saja ini bagian tak terpisahkan dari membangun Kota Padang. Saya kembali studio. Amin. Disebut dengan hormat keluarga Bapak Sendra Gunawan MSME bersama dengan Ibu. Pada saat ini panitia akan memberikan penghargaan bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali, Bapak Pimpinan Gereja Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Bapak Pimpinan Gereja Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Tidak ada pemberian yang terbesar kecuali ulos. Ulos ini begitu panjang dan begitu banyak disebutkan dengan uraian ini. Biarlah ini akan membuat Bapak Wali tepuk tangan. Peresmian gedung Gereja Masih Advent Hari ke-7 Padang 8 Maret 2013. Selanjutnya Bapak Sendra Gunawan akan menguluskan ulos ini kepada pimpinan gereja kita, Pendeta Dr. Jes Pranginangin beserta dengan Ibu. Kita tepuk tangan. Selanjutnya Bapak Sendra Gunawan mewakili jemaat dan seluruh panitia akan menguluskan hamba Tuhan pimpinan gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Sumatera Kawasan Tengah. Kita tepuk tangan. Pendeta Limbong bersama dengan Ibu, serta dengan Ibu, ya, dengan donatur dan perhatian yang khusus, sehingga gereja kita, Gereja Masih Advent Hari ke-7 Munson Memorial ini sudah selesai dan kita sudah saksikan diresmikan pada hari ini. Bapak Sinaga dan Bapak Mardun mengurusi kepada Bapak Sendra. Bapak Simanjota, ya. Baik, kita tepuk tangan. Sekali lagi dalam budaya Batak, Bapak Ibu sekalian, ulos ini panjang dan banyak rumbe-rumbenya, menyatakan bahwa panjang umur dan banyak rezeki dan diberkati oleh Tuhan. Dan ini akan diabadikan untuk foto bersama. Bapak Wali kami minta untuk berada di tengah, ya. Terima kasih. Dan pada saatnya pimpinan gereja beserta seluruh anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 akan memberikan penghargaan khusus. Tidak besar. Ada sebutan yang mengatakan kecil itu indah. Kami berikan yang kecil, tetapi ini indah. Biarlah ini dapat dikenang.
atas nama pimpinan gereja bersama dengan seluruh anggota Gereja Masjid Advent Hari ke-7 daerah Sumatera kawasan Tengah. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta M. Limbong sebagai ketua daerah membuka cindera mata dan boleh menunjukkan dulu ke seluruh umum, ya, ya, kecil tapi indah. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya akan dibacakan oleh Pendeta Limbong. Gereja Masjid Advent Hari ke-7 daerah Sumatera kawasan Tengah memberikan piagam penghargaan kepada keluarga Sendra Gunawan MSNE sebagai penggagas dan donatur pembangunan gedung Munson Memorial Church Padang yang diresmikan pada tanggal 8 Maret 2013. Pekanbaru 8 Maret 2013. Pimpinan Gereja Masjid Advent Hari ke-7 daerah Sumatera kawasan Tengah, Pendeta M. Limbong sebagai ketua, Pendeta B. Segala sebagai sekretaris, Bapak B. Pardosi sebagai bendahara. Nah, pelan-pelan. Dengan menerima penghargaan kami, inilah yang terbesar yang hanya ini yang bisa kita berikan. Tuhan memberkati. Bikin. Ya. Oke, Thank you. Ya. Bagi semua para pelayan berkat yang tentu Ya, pertama sekali inilah salah satu dari rahmat Allah bahwa keberagaman itulah diantaranya kita bisa hidup dan di mana-mana Kota Padang, kelebihan umat Islam di Kota Padang melindungi yang minoritas, ya. Dan inilah kalau kita tidak melindungi minoritas, minoritas itu tidak kagum kepada mayoritas. Dari itu kita semuanya umat Islam Kota Padang, marilah kita jaga ini siapa saja di dunia ini orang demi agamanya mau mati di Kota Padang. Dibakar orang 100 masjid di Manado. Untunglah satu masjid di India sana dibakar orang pura 100 buah. Dari itu meruntuhkan gereja sama dengan meruntuhkan masjid. Percaya Pak? Ya. Dari itu harus kita jaga keragaman ini. Ya, di sini sepertinya kita menang, tapi di negeri kita punya minoritas pula. Di Manado sana kita minoritas, di Batak sana kita minoritas, di India sana kita minoritas. Nah, dikecek. Gara-gara siapa? Gara-gara ini. Dari itu keberagaman ini harus kita jaga bersama. Atas berkat dan anugerahnya, maka kita dapat memiliki gedung gereja yang indah. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah kami, pemerintah Kota Padang yang sudah memberikan izin, sudah memberikan kami restu atas dibangunnya tempat ibadah ini. Kami berdoa kiranya tempat ibadah ini menjadi mercusuar di Kota Padang, agar tempat ibadah ini dapat berkarya mendukung pemerintah, meningkatkan derajat hidup dan kualitas hidup masyarakat di Kota Padang. Kudus dari surga untuk melayani umat-umat Tuhan, agar mereka tetap setia kepada Tuhan, agar iman mereka dikuatkan. Sertai pimpin bangunan ini, jauhkan dari mara bahaya, dari kejahatan. Tetapi gereja ini akan tetap teguh.
menjadi berkat bagi orang-orang di tempat ini. Terima kasih Tuhan mau mendengar doa kami, mau menjawab doa kami. Terima kasih karena persembahan yang telah diberikan agar dapat menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Kota Padang dan sekitarnya. Terima kasih mendengar doa kami, karena kami mohon doa ini dalam nama Yesus. Amin. Salam sejahtera kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia yang melimpah sehingga bangunan gereja Advent Padang dapat diresmikan pada hari ini. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan sumbangan dalam berbagai bentuk demi selesainya pekerjaan ini. Juga kami mengucapkan terima kasih yang telah hadir saat ini. Juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ketua Pembangunan, Bapak Sendra Gunawan, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Dan tidak lupa juga seluruh rekan-rekan panitia dan seluruh hadirin yang kami hormati. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan. Kami mohon maaf jika dalam acara ini ada kekurangan kami. Terima kasih. Salam. Amin. Syukur Tuhan, acara peresmian gedung gereja di Jemaat Padang ini sudah selesai. Atas berkat Tuhan, melalui jemaat ini telah menyediakan makanan dan minuman untuk kami nikmati pada sore hari. Dan Tuhan berkati makanan ini akan menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Berkatilah umat Tuhan yang telah menyediakannya. Demikian juga Tuhan berkati jemaat Tuhan di Padang ini akan menjadi mercusuar untuk pengabaran Injil di masa-masa yang datang. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami serahkan semua dalam nama Yesus bersama dan bersama. Amin. Baik, terima kasih atas nama panitia Padang. Tarian yang pertama kami berikan kesempatan ini. Kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih.